Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Nurzakiyah dengan NIM 2310116220016. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Linguistik Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Di video ini, saya akan memaparkan materi mengenai tataran linguistik. Secara garis besar, ada 6 tataran linguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Tataran linguistik yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan bunyi-bunyi bahasa. Satuan bunyi yang menjadi objek studinya ada 2, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut berfungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Contoh fonetik, misalnya pada kata ibu, angin, dan batik. Bunyi i pada kalimat tersebut tidak sama. Nah, ketidaksamaan itulah contoh dari fonetik. Ada 3 jenis fonetik. Salah satunya adalah fonetik artikulatoris, yaitu mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan dan diucapkan. Dalam fonetik artikulatoris membicarakan alat ucap manusia, proses fonasi, klarifikasi vokal, yaitu diftong. Diftong adalah bunyi yang berada dalam satu silabel. Kemudian, selain membicarakan klarifikasi vokal, fonetik juga membicarakan klarifikasi konsonan, yaitu bilabial, labiodental, lamino-alveolar, dorsovelar. Kemudian, objek studi yang kedua adalah fonemik. Fonemik yaitu bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Contohnya pada kata lancar, laba, lain. Dalam fonemik, kita meneliti makna dari bunyi kata tersebut. Jika bunyi itu membedakan makna, maka disebut fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan makna. Selanjutnya, tataran linguistik yang kedua adalah morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata. Dalam morfologi terdapat satuan fungsional yaitu morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Kesamaan arti dan kesamaan bentuk adalah identitas fonem. Klasifikasi morfem ada morfem bebas yang berdiri sendiri, morfem terikat, morfem utuh dan morfem terbagi, kemudian morfem segmental dan suprasegmental, morfem beralamorf zero, morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal yaitu morfem yang telah memiliki makna sendiri, dan morfem bermakna non-leksikal yaitu morfem yang baru memiliki makna ketika digabung dengan morfem lain. Kemudian memasuki pada proses morfemis. Proses morfemis ini berkaitan dengan afiksasi. Afiksasi yaitu proses pembubuhan afiks pada bentuk dasar. Dalam afiksasi, bentuknya dapat dibedakan menjadi prefiks yaitu awalan, infiks yaitu sisipan, sufiks yaitu akhiran, dan konfiks yaitu imbuhan ke an. Setelah proses afiksasi, kemudian dilanjutkan dengan reduplikasi. Reduplikasi adalah proses yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh reduplikasi yaitu meja-meja, kecil-kecil, dan mondar-mandir. Selanjutnya ada komposisi, yaitu hasil proses penggabungan morfem dasar bebas atau terikat. Kemudian konversi, modifikasi internal, dan suplesi. Kemudian tataran linguistik yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tata bahasa dalam gramatika. Jika morfologi tadi membicarakan struktur internal kata, sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain. Untuk mempelajari sintaksis, yang pertama kita harus mengetahui struktur sintaksis. Struktur sintaksis yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan adalah istilah yang berkenaan dengan fungsi sintaksis. Kelompok kedua yaitu nomina, verba, adjektiva, numeralia, dan adalah istilah yang berkaitan dengan kategori sintaksis.
Kelompok ketiga ada pelaku, penderita, dan penerima adalah istilah yang berkenaan dengan peran sintaksis. Susunan sintaksis terdiri dari SPOK, tetapi susunan fungsi tersebut tidak harus selalu sama. Eksistensi struktur sintaksis terkecil ditopang oleh urutan kata, bentuk kata, dan intonasi. Urutan kata adalah posisi kata satu dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis. Apabila ada perbedaan urutan kata, dapat menimbulkan perbedaan makna. Yang kedua, itu kata sebagai satuan sintaksis. Dalam tataran sintaksis, kata adalah satuan terkecil dalam hubungannya dengan unsur-unsur pembentuk yang lebih besar. Unsur-unsur itu adalah frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama, frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Contohnya, menjual sepeda. Itu bukan frasa, tetapi bukan sepeda adalah frasa. Jenis-jenis frasa ada frasa eksosentrik, frasa endosentrik, frasa koordinatif, frasa apositif. Yang kedua ada klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi prediktif. Harus ada fungsi predikat dan fungsi subjek. Contohnya, adik mandi adalah klausa. Selain subjek dan predikat, harus ada unsur lain dalam klausa, yaitu objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis-jenis klausa ada klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas itu memiliki unsur-unsur lengkap sehingga berpotensi menjadi kalimat. Klausa terikat itu memiliki struktur yang tidak lengkap. Yang ketiga, ada kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, biasanya berupa konjungsi, bila diperlukan, dilengkapi dengan intonasi final. Intonasi final pada kalimat berupa intonasi deklaratif atau tanda titik, intonasi interrogatif atau tanda tanya, dan intonasi seru. Jenis-jenis kalimat ada kalimat inti dan non-inti, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat mayor dan kalimat minor, kalimat verbal dan kalimat nonverbal. Tataran linguistik yang keempat adalah wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Dalam wacana terdapat konsep, gagasan, pikiran, ide yang utuh, yang dipahami pembaca atau pendengar. Persyaratan gramatikal wacana dapat dipenuhi apabila adanya kekohesian, yaitu ada hubungan antara unsur-unsur yang ada. Bila wacana itu kohesif, akan tercipta kekohesian. Kemudian alat-alat wacana yaitu yang pertama konjungsi, adalah alat untuk menghubungkan paragraf. Yang kedua menggunakan kata ganti dia, nya, mereka, ini dan itu sebagai rujukan anaforis. Yang ketiga, menggunakan elipis. Elipis yaitu penghilang bagian kalimat yang sama pada kalimat lain. Jenis wacana ada wacana lisan dan wacana tulisan yang menggunakan sarana bahasa lisan dan bahasa tulis. Kemudian ada wacana prosa dan wacana puisi. Bila dilihat dari penggunaan bahasa, apakah dalam bentuk uraian atau puitik. Bila dilihat dari penyampaian, isinya dapat dibedakan menjadi wacana narasi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Selanjutnya, tataran linguistik yang kelima adalah semantik. Semantik adalah ilmu yang meneliti makna bahasa, makna yang berada di semua tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Menurut Ferdinand de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari dua komponen, yaitu signifian yang wujudnya berupa runtutan bunyi dan signifi yang wujudnya berupa pengertian atau konsep makna kalimat dapat ditentukan apabila berada dalam konteks situasinya. Jenis makna ada makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual, makna referensial dan non-referensial, makna konseptual, dan makna asosiatif. Ada juga makna kata dan makna istilah. Biasanya makna kata itu bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Makna istilah bersifat pasti, jelas, dan tidak meragukan. Kemudian ada makna idiom dan peribahasa. Relasi makna adalah hubungan yang terdapat antara satu bahasa dengan bahasa lain. Relasi makna itu yaitu sinonim, antonim, polisemi, hononimi, hiponimi, ambiguity atau ketaksaan dan redundansi. Tataran linguistik yang keenam adalah pragmatik.
Pragmatik mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bahasa antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap penuturnya. Ruang lingkup pragmatik yaitu dieksis. Dieksis adalah hubungan antara kata yang digunakan dalam tindak tutur yang dapat berubah. Dieksis terbagi menjadi dieksis persona, yaitu menunjuk pada kata ganti orang, dieksis tempat, yaitu menunjuk pada kata ganti tempat, dieksis waktu, dieksis wacana, dan dieksis sosial. Ruang lingkup yang kedua yaitu praanggapan. Praanggapan adalah penyimpulan mengenai konteks dan situasi berbahasa, membuat bentuk bahasa mempunyai makna. Praanggapan terbagi menjadi praanggapan eksistensial, faktual dan non-faktual, leksikal, struktural, dan konteks faktual. Sekian pemaparan materi mengenai tataran linguistik dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.